Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih diizinkan untuk menonton video pembelajaran yang kelompok 1 sajikan ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa video pembelajaran ini kami buat bentuk memenuhi tugas dari mata kuliah karya tulis ilmiah dengan judul materi Hakikat Karya Tulis Ilmiah yang dibina oleh dosen pengampu Ibu Yulianti Rashid, SPD, MPD. Sebelumnya, kenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya selaku moderator bernama Novela Firane dengan NIM 24016142. Selanjutnya, anggota kelompok saya yang pertama itu ada Megi Susanti dengan NIM 24016126. Yang kedua ada Naila Labibah dengan nomor NIM 24016139. Selanjutnya ada Rafito Ardia Putra dengan NIM 24016148. Ada Syakila Salsa Pratiwi dengan NIM 24016154. Dan yang terakhir ada Wanda Hamidah dengan NIM 24016162. Nah, itu tadi teman-teman anggota kelompok kami. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja masuk kepada pembahasan materi tentang hakikat karya tulis ilmiah. Nah, secara umum, karya ilmiah merupakan laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian karya ilmiah. Yang pertama, Nana Sujana. Pada tahun 2014, Nana Sujana mengemukakan pendapatnya bahwa karya ilmiah merupakan karya tulis atau bentuk lainnya yang telah diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau aturan yang telah ditetapkan. Nah, menurut pendapat Arifin pada tahun 1983, karya ilmiah adalah hasil penuangan data lapangan ke dalam bentuk karangan dengan mengikuti aturan dan metode ilmu pengetahuan, sehingga menghasilkan informasi yang dapat didiskusikan dan disebarluaskan pada masyarakat serta didokumentasikan di perpustakaan. Adapun pendapat Dalman pada tahun 2016 menyatakan bahwa karya ilmiah merupakan karya tulis yang memaparkan sesuatu gagasan, deskripsi atau pemecahan masalah secara sistematis yang disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta, teori, dan bukti-bukti empirik yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah itu merupakan salah satu hasil pemikiran dan imajinasi seseorang yang dikonfirmasikan pada orang lain, dan telah diuji kebenarannya serta dapat diterima dan ditulis secara ilmiah. Baik, saya Sakila Salsa Pratiwi dengan NIM 24016154 akan menjelaskan tentang ciri-ciri karya tulis ilmiah. Menurut Dalman 2016, terdapat 7 ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, yaitu objektif. Artinya, karya tulis ilmiah harus mengedepankan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar pendapat ataupun opini pribadi penulisnya. Yang kedua, netral. Artinya, karya tulis ilmiah tidak boleh berpihak kepada kelompok, individu, maupun ide-ide tertentu yang dapat memengaruhi keilmiahan tulisannya. Yang ketiga, yaitu sistematis. Artinya, karya tulis ilmiah harus disusun berdasarkan pola yang jelas dan terstruktur. Biasanya, penulis mengikuti format yang telah ditentukan seperti pendahuluan, tinjau pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang keempat, yaitu logis. Artinya, karya tulis ilmiah harus disusun berdasarkan alur pikir yang rasional dan masuk akal. Setiap argumen yang diajukan harus memiliki dasar berupa fakta, data, dan teori yang valid. Yang kelima, yaitu menyajikan fakta. Karya tulis ilmiah harus menyajikan fakta berupa data kualitatif maupun kuantitatif, hasil penelitian sebelumnya,
maupun teori yang sudah terbukti kebenarannya. Karya tulis ilmiah juga tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan pribadi penulis, seperti simpati dan empati. Baiklah, ciri-ciri yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Di sini saya akan menjelaskan poin 6 dan 7, ciri-ciri menulis karya ilmiah menurut Dahlman 2016. Poin ke-6, tidak pleonastis. Pleonasme adalah penggunaan kata yang tidak diperlukan dan harus dihindari. Misalnya, menuliskan naik ke atas, cukup ditulis naik. Atau turun ke bawah, cukup ditulis turun. Keefektifan bahasa ini membantu tulisan menjadi lebih ringkas, jelas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi kelengkapan isi yang disampaikan. Karena bahasa dalam karya ilmiah harus efektif, efisien, dan tidak bertele-tele. Lalu, poin ke-7. Bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Karya ilmiah harus ditulis menggunakan bahasa yang formal, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengikuti ejaan yang disempurnakan, seperti penggunaan istilah, tata bahasa, dan serta ejaan yang harus baik. Bahasa formal ini bertujuan agar kaidah ilmiah dapat diterima secara akademis dan dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan, serta tidak menimbulkan multitafsir. Lalu, ada juga ciri-ciri menulis karya ilmiah menurut Nurhayati, Kurniata, dan Anggreni 2024 dalam Listiani et al. 2025. Saya hanya akan menjelaskan 2 poin saja. Yang pertama, bahasa formal dan akademis. Bahasa dalam penulisan karya ilmiah harus menggunakan gaya formal dan bersifat akademis. Hal ini menuntut pemakaian istilah yang menggunakan konsep-konsep yang dapat disampaikan dengan jelas. Selain itu, penggunaan bahasa formal mencakup penerapan tata bahasa yang benar, serta penyusunan kalimat yang runtut. Kalimat ini bersifat kompleks, tetapi harus jelas, sehingga mudah dimengerti. Untuk menjaga kejelasan alur atau koherensi tulisan, diperlukan pemakaian kata penghubung maupun penanda argumen, seperti oleh karena itu, namun, selain itu, dengan tujuan memandu pembaca dapat mengikuti rangkaian argumen yang dikemukakan. Lalu yang kedua, struktur yang sistematis dan logis. Ciri utama karya tulis ilmiah adalah memiliki pola penulisan yang teratur dan logis. Secara umum, struktur karya ilmiah terdiri dari beberapa bagian pokok, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, serta simpulan, serta memiliki fungsi untuk memudahkan penulis dalam menyajikan penelitian secara runtut sekaligus membantu pembaca memahami isi karya secara menyeluruh. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai strukturnya. Pertama, pendahuluan. Di sini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat yang diharapkan. Lalu yang kedua, tinjauan pustaka. Berisi literatur terkait topik penelitian, lalu menguraikan pengetahuan yang sudah ada, sekaligus menunjukkan kesenjangan yang ada dalam pengetahuan sehingga penelitian dapat ditempatkan dalam konteks akademis yang lebih luas. Lalu metodologi. Metodologi adalah metode penelitian di mana pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data lalu dianalisis untuk memenuhi tujuan tertentu. Melalui proses ini dapat ditemukan solusi atas permasalahan yang dikaji.
Metode penelitian ini terbagi dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif ini biasanya menggunakan teknik pengumpulan data dengan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber yang biasanya berupa data deskriptif seperti kata-kata, tulisan, maupun perilaku dari objek yang diamati. Lalu penelitian kuantitatif, yaitu berfokus pada penemuan yang diperoleh melalui data statistik atau metode lain yang bersifat terukur. Lalu hasil menyajikan data atau temuan penelitian secara objektif. Biasanya dilengkapi seperti tabel, grafik, gambar, dan diagram agar lebih mudah dipahami. Lalu pembahasan, menafsirkan hasil penelitian, membandingkan dengan studi terdahulu, serta membahas implikasi temuan. Bagian ini sering memuat keterbatasan penelitian dan memberi saran penelitian berikutnya. Lalu kesimpulan, berisi ringkasan dari temuan penelitian beserta implikasinya. Dengan adanya struktur yang teratur dan logis, pembaca dapat mengikuti alur pemikiran peneliti serta memahami bagaimana setiap bagian karya ilmiah berperan dalam menyusun argumen utama, agar tidak membingungkan pembaca. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan tujuan dan juga konteks penyusunannya. Menurut Listiani tahun 2025, beberapa jenis yang umum dari karya tulis ilmiah antara lain yaitu ada artikel jurnal. Artikel jurnal merupakan karya ilmiah yang diterbitkan melalui jurnal akademik. Umumnya, artikel ini memuat hasil penelitian asli yang ditujukan kepada kalangan akademisi yang lebih luas. Sebelum dipublikasikan, artikel harus melewati proses pereviewan yang ketat untuk memastikan kualitasnya. Yang kedua, itu ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun mahasiswa dengan metode sistematis dan pendekatan ilmiah di bawah bimbingan dosen pembimbingnya. Penulisan skripsi menjadi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar sarjana atau S1. Skripsi biasanya mengacu pada teori yang telah ada dan dikembangkan dalam kerangka berpikir tertentu untuk menjawab permasalahan penelitian atau menguji hipotesis. Analisis data dalam skripsi umumnya menggunakan metode sederhana seperti deskriptif, linear, univariate, atau bivariate. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah, yaitu tesis, disertasi, laporan penelitian, dan makalah konferensi. Yang terlebih dahulu saya akan membahas tentang tesis. Tesis merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah yang berfungsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar magister. Dalam ruang lingkup penelitiannya, tesis menggunakan konsep dan teori yang telah ada. Akan tetapi, penulis juga dituntut untuk mengembangkan kerangka berpikir, sehingga memperoleh kesimpulan yang lebih umum dan komprehensif. Yang kedua yaitu disertasi. Disertasi merupakan salah satu jenis karya ilmiah juga, yang berfungsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar doktor dalam bidang akademis. Dalam ruang lingkup penelitiannya, disertasi tidak bertumpu pada konsep dan teori yang telah ada, tetapi lebih menekankan terhadap pembaruan teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Dalam metode penelitiannya, disertasi menggunakan metode lanjutan sehingga mendapatkan pembaruan yang lebih orisinal. Selanjutnya yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian adalah tulisan yang menyajikan hasil riset kepada suatu lembaga atau pihak yang membiayai suatu penelitian tersebut. Isi dari
Laporan penelitian ini biasanya yaitu metode, hasil, dan rekomendasi yang berfungsi untuk bahan evaluasi dan bahan pengambil keputusan. Yang terakhir yaitu makalah konferensi. Makalah konferensi adalah tulisan yang dipresentasikan dalam forum akademik. Pada umumnya, makalah konferensi berisi mengenai ringkasan penelitian yang lebih lengkap, seperti artikel jurnal. Makalah konferensi berfungsi sebagai sarana untuk berbagi, sehingga mendapatkan kritik sebelum suatu penelitian dipublikasikan. Baiklah, kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu sikap ilmiah. Seseorang penulis karya ilmiah harus memiliki sikap-sikap ilmiah agar apa yang ditulisnya dapat dipertanggungjawabkannya. Dalam menulis karya ilmiah, ada beberapa sikap yang harus dimiliki seseorang. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu atau sikap ingin tahu. Seseorang penulis karya ilmiah harus memiliki sikap ini karena semua proses kegiatan penelitian berasal dari sikap penasaran atau rasa ingin tahu. Sikap ini biasanya tercermin dari berbagai pertanyaan, seperti pertanyaan apa, bagaimana, dan siapa. Yang kedua yaitu sikap kritis. Sikap kritis merupakan atau dapat diartikan sebagai sikap yang tidak menerima informasi secara begitu saja sebelum melalui proses analisis. Sikap ini biasanya tercermin seperti peneliti tidak menerima informasi dalam satu pihak saja. Dia akan membandingkan informasi satu dengan informasi lain, lalu mengambil kesimpulan. Selanjutnya, sikap penulis ilmiah yang harus kita ketahui yang keempat, sikap objektif. Objektivitas adalah salah satu landasan utama dalam penulisan ilmiah. Penulis harus menyampaikan data dan fakta apa adanya, tanpa dipengaruhi oleh perasaan pribadi, kepentingan tertentu, atau prasangka subjektif. Dalam hal ini, penulis ilmiah hanya berfokus pada hasil penelitian dan analisis yang logis. Misalnya, jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis awal, maka penulis harus jujur melaporkannya, bukan mengubah data agar sesuai dengan keinginannya. Sikap objektif menjamin kejujuran dan integritas dalam sebuah karya ilmiah. Yang kelima, adanya sikap rela menghargai karya orang lain. Dalam penulisan karya ilmiah, menghargai karya orang lain merupakan sikap yang sangat penting. Hal ini diwujudkan dengan mencantumkan sumber secara jelas ketika menggunakan ide, teori, data, atau kutipan dari peneliti lain. Dengan cara ini, penulis mengakui bahwa pengetahuan yang diperoleh adalah hasil dari akumulasi pemikiran para ilmuwan sebelumnya. Selain itu, sikap ini mencegah terjadinya plagiarisme, serta menunjukkan bahwa penulis memiliki integritas dalam berkarya. Yang keenam, adanya sikap berani dalam mempertahankan kebenaran. Seorang penulis ilmiah harus berani mempertahankan kebenaran hasil penelitiannya, meskipun menghadapi tantangan atau kritik. Sikap ini bukan berarti keras kepala, tetapi lebih kepada keyakinan untuk membela data dan fakta yang diperoleh melalui penelitian ilmiah yang benar. Penulis tidak mudah goyah oleh tekanan, opini populer, atau kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan kebenaran ilmiah. Dengan demikian, keberanian ini menunjukkan integritas serta komitmen pada nilai-nilai keilmuan. Ketujuh, adanya sikap menjangkau ke depan atau futuristik. Sikap menjangkau ke depan berarti memiliki pandangan jauh ke depan dan mampu berpikir visioner. Penulis ilmiah tidak hanya puas dengan fakta yang ada saat ini, tetapi juga berusaha membuat prediksi, menyusun hipotesis, bahkan mengembangkan teori baru yang bermanfaat bagi masa depan. Nah, dengan sikap ini, karya ilmiah tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Dari ketujuh pembahasan sikap penulis ilmiah,
merupakan bekal penting bagi penulis karya ilmiah agar karyanya dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun akademis. Sikap rasa ingin tahu dan kritis mendorong pencarian pengetahuan yang mendalam. Sikap terbuka dan objektif menjaga kejujuran. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kami simpulkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang disusun secara sistematis, logis, objektif, dan berlandaskan pada kaidah ilmiah. Karya ini berfungsi sebagai media komunikasi akademik sekaligus sarana penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Baik teman-teman semua, itulah tadi hasil dari pembahasan materi tentang hakikat karya tulis ilmiah. Semoga apa yang kami sampaikan tadi, teman-teman bisa memahaminya dengan jelas. Saya selaku moderator, kalau ada kesalahan kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.